Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, nikmat iman dan Islam yang paling besar, sehingga kita masih dapat taat kepada Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah, mengerjakan ibadah kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Dan untuk itulah kita diciptakan ke atas muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembah aku. Kemudian marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan salawat kita bersambung kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kaum muslimin, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara yang lain selain memperbanyak amal-amal soleh, mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang Allah larang. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, agama kita, agama Islam, agama yang mulia, itu sangat menganjurkan kita agar menjaga kesehatan, karena seorang mukmin yang kuat dan sehat itu lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minuna qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Yang artinya, mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Maksud hadis tersebut kaum muslimin, yaitu kuat iman dan badannya. Badan yang kuat dan sehat sangat diperlukan untuk beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita meniatkan membuat badan kita sehat itu agar bisa melakukan ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, dan berbagai macam kebaikan. Syekh Saleh Al-Fauzan pernah menjelaskan maksud hadis tersebut. Apa penjelasannya? Katanya, yaitu seorang mukmin yang kuat imannya dan kuat badannya serta amalnya, ini lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah imannya
lemah badannya, lemah tubuhnya, lemah fisiknya, serta juga lemah amalnya. Karena mukmin yang kuat akan produktif dan memberikan manfaat bagi kaum muslimin yang lainnya dengan kekuatan badannya, dengan kekuatan imannya dan kekuatan amalnya. Di dalam kitab Al-Muntaqa juz 5 halaman 380. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu cara menjaga kesehatan agar tetap kuat dan fit adalah dengan menjauhi dosa-dosa, menjauhi perbuatan maksiat, dengan menjaga diri dari berbagai macam kemaksiatan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga hambanya. Termasuk dalam penjagaan Allah adalah menjaga tubuhnya, menjaga fisiknya, menjaga badannya. Ini salah satu maksud hadis, ihfazillaha yahfazka. Kata Rasulullah, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini sahih. Beberapa kaum muslimin, ulama memiliki tubuh yang kuat. Ulama-ulama terdahulu itu memiliki tubuh yang kuat dan sehat sampai usia mereka telah tua. Ini bentuk penjagaan Allah kepada tubuh mereka. Bahkan ada ulama yang telah usia sangat tua tapi badannya masih kuat, masih fit. Ibnu Rajab Al-Hambali mengisahkan beberapa ulama dahulu yang telah berusia lebih dari 100 tahun tapi masih sehat, masih fit. Hal itu mereka dapatkan karena mereka menjaga diri mereka dari perbuatan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia muda. Ibnu Rajab berkata, sebagian ulama ada yang sudah berusia di atas 100 tahun, namun ketika itu mereka masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kecerdasan otak. Ada seorang ulama yang pernah melompat dengan lompatannya yang sangat jauh, lalu ia diperingati dengan lembut. Ulama tersebut mengatakan, anggota badan ini, fisikku ini, aku jaga dari perbuatan maksiat ketika aku muda. Maka Allah menjaga anggota tubuhku ketika di waktu tuaku. Namun sebaliknya kaum muslimin, ada yang melihat seorang yang sudah jompo dan biasa mengemis pada manusia, minta ngemis. Maka ia berkata, ini adalah orang lemah. Walaupun fisiknya sehat, dia orang lemah. Dia minta pada manusia. Dia tidak mau berusaha, tidak mau bekerja, dan dia melalaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu mudanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun melalaikan dirinya di waktu dia tua. Ini di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam halaman 249. Demikianlah kaum muslimin, maksiat dan dosa itu tidak hanya berpengaruh pada hati dan keimanan seseorang, akan tetapi juga bisa berpengaruh terhadap tubuh seseorang. Bahkan para salaf, orang-orang terdahulu, mengatakan dosa dan maksiat itu memiliki pengaruh pada lingkungan di sekitar kita, pada istri kita, pada anak kita, dan pada kendaraan kita. Kok yang punya Honda berpengaruh pada Hondanya, yang punya oto berpengaruh pada otonya. Apa kata para salaf? Sungguh ketika bermaksiat kepada Allah, aku mengetahui dampak buruknya ada pada perilaku istriku, menjengkelkan, mengesalkan, buat naik emosi keluargaku dan hewan tungganganku. Coba kaum muslimin, kita perhatikan orang-orang yang dikala berusia senja mulai sakit-sakitan, bahkan sakit parah, bahkan lumpuh, tidak bisa apa-apa, tidak berdaya. Mungkin saja ini karena dosa-dosa yang pernah dulu dikerjakan ketika dia muda.
sewaktu dia sehat. Waktu dulu dia sehat, dia tidak pernah sholat. Allah beri dia sakit agar dia mau untuk sholat. Waktu dulu dia sehat, dia cari rezeki dari yang haram, maka Allah kasih dia sakit agar dia berhenti dari pekerjaan haramnya. Waktu dulu dia sehat, dia tidak mau nutup aurat, maka Allah kasih dia sakit agar ditutup auratnya. Waktu dulu sehat dia berzina, tukang selingkuh, maka Allah beri dia sakit agar berhenti dan bertobat dari perbuatan dosanya tersebut. Waktu dulu dia sehat, dia zalim, mengambil hak orang lain, maka Allah beri dia sakit agar dia meminta maaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang perlu disalahkan kaum muslimin. Tetap bersabar agar Allah tinggikan derajat bagi saudara kita yang sakit. Allah hapuskan dosa-dosa mereka dengan sakit tersebut. Terus muhasabah, perbaiki diri, tetap ikhtiar, tetap berusaha untuk sembuh dengan ikhtiar yang diperbolehkan di dalam agama kita, agama Islam. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita dari dosa dan maksiat. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita membentengi diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat dengan cara menjaga mata kita. Cara ini yaitu kita hindari kemaksiatan dengan menjaga mata kita, sebab mata merupakan sumber kemaksiatan. Melihat aurat orang lain, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menjaga telinga kita, telinga yang berfungsi untuk mendengar, itu dapat menyebabkan kemaksiatan apabila tidak dipergunakan sesuai dengan tuntunan Islam. Dan kemudian kita menjaga lidah kita, menjaga lisan kita. Stop menceritakan, stop mencaci, mencari-cari keburukan, kejelekan orang lain. Tidak ada untungnya, tidak ada manfaatnya untuk kita. Kita gunakan lisan kita ini untuk berzikir kepada Allah, untuk membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, membaca hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat kita dan dunia kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة